Handout adalah bahan ajar tertulis yang diharapkan dapat mendukung bahan ajar lainnya atau penjelasan dari guru. Biasanya diambil dari beberapa literatur yang memiliki relevansi. Bentuk handout yaitu yang pertama bentuk catatan, yang kedua bentuk diagram, dan yang ketiga bentuk catatan dan diagram. Langkah-langkah penyusunan handout yaitu analisis kurikulum, judul handout, referensi, kalimatnya singkat dan jelas, evaluasi, dan sumber belajar. Unsur-unsur penyusunan handout yaitu yang pertama standar kompetensi, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga ringkasan materi, yang keempat soal-soal, dan yang kelima sumber bacaan. Jenis-jenis handout yaitu ada handout praktek dan handout non praktek. Handout praktek yaitu yang pertama materi pokok, yang kedua langkah-langkah atau proses yang akan dilakukan, yang ketiga pengalaman dan keterampilan, dan yang keempat penggunaan alat evaluasi. Nah, untuk handout non praktek, yang pertama acuan handout adalah RPP. Yang kedua format handout yaitu slide, paper base berbentuk narasi yang singkat. Yang ketiga, konten handout yaitu rincian materi. Manfaat handout yang pertama memperoleh informasi tambahan yang belum tentu mudah diperoleh secara cepat dari tempat lain. Yang kedua, memberikan rincian prosedur atau teknik pelaksanaan yang terlalu kompleks bila menggunakan media audiovisual. Yang ketiga, materi yang terlalu panjang atau kompleks yang telah diringkas dalam bentuk catatan yang mudah dipahami. Berikut adalah contoh handout. Selanjutnya, pengembangan dan pemanfaatan LKS. LKS adalah sarana pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam meningkatkan keterlibatan atau aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. Manfaat LKS yang pertama mengubah kondisi belajar dari suasana guru sentris menjadi siswa sentris. Yang kedua, membantu guru mengarahkan siswanya untuk dapat menemukan konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri atau dalam kelompok kerja. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan proses, mengembangkan sikap ilmiah, serta membangkitkan minat siswa terhadap alam sekitarnya. Yang keempat, memudahkan guru memantau keberhasilan siswa untuk mencapai sasaran belajar. Manfaat khusus yaitu yang pertama untuk tujuan latihan, yang kedua untuk menerangkan penerapan, yang ketiga untuk kegiatan penelitian, dan yang keempat untuk penemuan. Syarat LKS yang baik yaitu ada syarat didaktik, syarat konstruksi, dan syarat teknis. Syarat didaktik yaitu yang pertama memperhatikan adanya perbedaan individual. Yang kedua, tekanan pada proses untuk menemukan konsep-konsep. Yang ketiga, memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan siswa. Yang keempat, dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, dan estetika pada diri siswa. Yang kelima, pengalaman belajarnya ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi siswa
dan bukan ditentukan oleh materi bahan pelajaran. Syarat konstruksi yang pertama menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan siswa. Yang kedua, menggunakan struktur kalimat yang jelas. Yang ketiga, memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang keempat, hindarkan pertanyaan yang terlalu terbuka. Yang kelima, tidak mengacu pada buku sumber yang di luar kemampuan keterbacaan siswa. Yang keenam, menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi keleluasan pada siswa untuk menuliskan jawaban atau menggambar pada LKS. Yang ketujuh, menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek. Kedelapan, menggunakan lebih banyak ilustrasi daripada kata-kata. Yang kesembilan, dapat digunakan untuk semua siswa, baik yang lamban maupun yang cepat. Yang kesepuluh, memiliki tujuan belajar yang jelas serta bermanfaat sebagai sumber motivasi. Yang kesebelas, mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya. Syarat teknis yang pertama menggunakan huruf cetak, yang kedua menggunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik, bukan huruf biasa yang diberi garis bawah. Yang ketiga, gunakan tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris. Yang keempat, gunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan jawaban siswa. Yang kelima, usahakan perbandingan besarnya huruf dengan besarnya gambar serasi. Fungsi LKS, yaitu yang pertama, LKS memuat apa yang dilakukan siswa, meliputi melakukan, mengamati, dan menganalisis. Yang kedua, LKS membantu siswa menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Yang ketiga, LKS berfungsi sebagai penuntun belajar. LKS berisi pertanyaan atau isian yang jawabannya ada di dalam buku. Yang keempat, LKS berfungsi sebagai penguatan. Dan yang kelima, LKS berfungsi sebagai petunjuk praktikum. Struktur LKS. Yang pertama, judul, mata pelajaran, semester, dan tempat. Yang kedua, petunjuk belajar. Yang ketiga, kompetensi yang akan dicapai. Yang keempat, indikator. Yang kelima, informasi pendukung. Yang keenam, tugas-tugas dan langkah-langkah kerja. Dan yang ketujuh, penilaian.